Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Pak, barangkali berkenan meluangkan waktunya. Kebetulan saya itu Pak ada tugas dari kegiatan guru penggerak berkaitan dengan modul 3.1 mengenai dilema etika. Nah, dalam tugas itu saya dituntut untuk dapat mewawancarai pimpinan sekolah dan juga pimpinan sekolah di lingkungan sekitar, minimal 2 orang maksimal 3 orang. Nah, mungkin salah satunya yang paling utama adalah kepala sekolah saya sendiri, yaitu Bapak. Mohon maaf sebelumnya Pak, barangkali tidak keberatan apabila Bapak dimintai waktu untuk diwawancara. Ya, silakan. Tidak keberatan. Ya, terima kasih banyak Pak. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak Pak. Untuk yang pertama, mungkin narasumber pertama adalah Bapak Toteng Suhara. Beliau adalah kepala sekolah dari SMA Negeri 1 Marga Asih. Mungkin untuk pertanyaan pertama Pak, saya akan mengajukan mengenai pertanyaan selama ini Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu Pak, seperti apa Pak? Ya, nah sebelum dilanjut, saya minta dulu sedikit resume lah yang dimaksud dalam etika dan bujukan moral gimana buat Bapak Ibu. Nanti biar saya ke kasusnya. Gini Pak, kalau mengenai dilema etika tentang bagaimana pengambilan keputusan yang bijak yang berkaitan dengan nilai-nilai universal. Nah, apabila seorang pimpinan Bapak dalam hal ini memimpin sekolah, ketika menemukan suatu permasalahan antara yang benar dibenturkan dengan yang benar. Nah, Bapak itu seperti apa untuk pengambilan hal itu, kebijakan untuk yang bijak. Tetapi ada juga bujukan moral yang mana ketika Bapak seorang pimpinan dapat memutuskan suatu keputusan antara yang benar dengan yang salah gitu. Kalau yang benar dengan yang benar mungkin seperti halnya contoh ketika Bapak benar bahwasanya Bapak itu harus mempertahankan aturan bahwasanya keputusan pembiayaan anggaran misalnya BOS harus sesuai dengan juknisnya. Tetapi di sisi lain benar juga ketika seseorang di sekolah harus ataupun misalnya harus ditalangi dulu misalnya dana talang. Tetapi itu hal yang memang membutuhkan sesuatu yang memang harus diutamakan juga. Benar dengan benar, tetapi sesuatu yang mana yang harus diutamakan. Kalau bujukan moral, mungkin Pak ketika misalnya ada dana CSR dibenturkan antara yang benar adalah bahwasanya itu diperuntukkan untuk kemaslahatan sekolah. Tetapi suatu sisi karena mungkin kemarin beres Covid gitu Pak, guru-guru perlu untuk ada healing agar ada berkumpul ke tempat suatu tempat agar dapat bekerja sama untuk meningkatkan kinerja di sekolah. Nah, tetapi kan secara aturan salah itu Pak. Tetapi kedua-duanya mungkin penting juga. Nah, kira-kira seperti itu Pak. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah bisa meresume ya. Meresume kan itu adalah salah satu bagian materi dari CGP. Nah, realnya di sekolah memang benar, terutama pimpinan sekolah itu harus punya kemampuan mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Nah, dalam hal ini saya pribadi secara pimpinan punya prinsip ya, karena memang sebelum ditempatkan di sini juga saya sudah punya prinsip bahwa saya harus barokah untuk semua. Saya harus barokah untuk SMA Negeri 1 Marga Asih dan SMA Negeri 1 Marga Asih harus barokah buat saya. Jadi maka di dalam menentukan dilema etika dan bujukan moral, terutama dilema etika, dua-duanya juga benar gitu. Tapi kadang-kadang secara moral itu benar, tetapi secara aturan bertentangan, betul ya. Dalam aturan bahwa bos itu harus sesuai dengan deadline, ya harus sesuai. Kalau cairnya misalnya Agustus ya Agustus pengeluarannya. Tetapi real di lapangan kan Juli sudah banyak kegiatan ya. Nah maka pada bulan Juli kegiatan itu kami ada dana talang. Meskipun itu menyalahi aturan gitu kan, tetapi secara moral itu kan harus dilaksanakan. Masa program sekolah yang sudah disepakati oleh
semua gitu kan, harus kita batalkan gara-gara bosnya terlambat. Nah, maka tidak heran kalau ada sekolah-sekolah lain yang berani mereka tidak melaksanakan kegiatan gara-gara bosnya terlambat. Akhirnya itu dikembalikan ke negara. Jadi mereka lebih rela mengembalikan uang itu ke negara. Cuman dampaknya kalau kita mengembalikan sisa anggaran dari bos itu tahun depannya dikurangi biasanya jumlah bosnya, kan sayang ya. Nah itu contoh yang dilema etika. Kalau bujukan moral jelas lah itu benar dan salah. Jadi kalau misalnya guru masuk harus 645, begitupun siswa ya harus itu mau tidak mau 645. Dan di SMA Negeri 1 Margasih jam 7 itu sudah ditutup gerbangnya. Jadi tidak ada alasan mereka untuk terlambat ya. Jadi kalau yang terlambat itu biasanya siswa dikumpulkan oleh piket, itu mau tidak mesti diproses. Jadi tidak lagi kita ini gimana ya, nah tidak, itu mah harus sesuai dengan aturan itu ya. Oh ya, baik Pak. Seperti itu ya. Jadi Bapak intinya tentang keberkahan, diidentifikasi bagaimana antara yang benar dan benar, lebih mana yang barokah, itu yang paling diutamakan oleh Bapak. Betul sekali Pak, saya sangat tertarik apa yang Bapak sampaikan. Kemudian untuk pertanyaan kedua Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, tetapi Bapak dapat memutuskan yang mana yang dapat diambil, itu seperti apa Pak? Ya, di dalam mengambil keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, nah saya lihat dari segi kemaslahatan. Jadi kalau berhubungan dengan tadi yang statement pertama, ini barokahnya untuk banyak atau hanya untuk sedikit, segelintir orang gitu, maka saya utamakan untuk banyak. Meskipun nggak mungkin ya, kadang-kadang ada saja yang tidak setuju gitu, satu atau dua orang. Tetapi ya mohon maaf, kita mengambilnya yang kebanyakan itu ada kemanfaatannya. Nah maka di sini saya ambil keputusan seperti itu. Meskipun kalau diflurkan gitu kan ada saja yang tidak setuju. Tetapi kalau misalnya yang setujunya 90%, yang tidak setuju 10%, maka saya ambil yang terbesar gitu kan. Meskipun resikonya kita ada beberapa gelintir yang tidak setuju, maka di situ ada pendekatan ya, mohon pengertian dan pemahamannya bahwa mengapa saya mengambil keputusan seperti itu, karena itu mengandung nilai kebajikan untuk hampir semua warga sekolah itu. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih banyak. Betul sekali tadi yang Bapak sampaikan ya, mengenai apabila ada benturan kebijakan yang harus diambil tetapi dua-duanya benar, Bapak lebih mementingkan perihal kemaslahatan yang lebih banyak. Dalam hal ini mungkin tadi jumlahnya apabila lebih banyak, mungkin itu yang Bapak ambil. Mungkin Bapak berprinsip pada pengambilan keputusan pada hasil akhir gitu Pak. Terima kasih banyak Pak. Kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya Pak, berkaitan dengan langkah-langkah ini Pak, atau prosedur yang seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam hal mengambil kebijakan? Ya. Untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa saya lakukan selama ini, tentu saja saya secara pribadi sudah punya program, sudah punya tujuan dan langkah-langkah apa harus saya ambil. Tetapi dalam eksekusinya saya selalu melibatkan manajemen. Nah, manajemen ya, karena manajemen itu adalah staf saya yang bisa langsung tahu di lapangan seperti apa. Nah, maka setelah diskusi dengan manajemen baru ada eksekusi. Jadi sistemnya itu win-win solution. Karena tidak jarang apa yang ingin saya lakukan berbeda dengan apa yang didiskusikan di manajemen.
Berarti di sini saya secara ego pribadi harus mengalah, karena memang yang didiskusikan itu ternyata ternyata itu lebih bagus. Maka itu win-win solution. Dia tidak ada istilah egois, tidak ada istilah kekeh ya in bahasa Sundanya. Nah, baru di situ saya melakukan eksekusi dengan harapan bahwa setelah didiskusikan dengan tim, dengan manajemen yang tahu aspirasi guru, aspirasi TU, aspirasi semua, diharapkan bahwa keputusan yang saya ambil itu yaitu kembali tadi benar-benar akan barokah gitu kan, dan benar-benar akan mengakomodir kepentingan dari semua warga sekolah. Ya, ya, baik Pak. Betul sekali Pak. Bapak tadi menyampaikan mengenai bagaimana ketika Bapak mengambil langkah-langkahnya setelah setuju dengan bermusyawarah dulu atau mendiskusikan dengan para Wakasek dan juga staf sebelum mengeksekusi suatu kebijakan dan mengambil win-win solution itu sendiri ya. Ya, betul Pak. Terima kasih banyak Pak. Kemudian mohon maaf nih Pak, masih ada lagi Pak pertanyaan selanjutnya. Hal-hal apa saja yang selama ini oleh Bapak dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya, hal-hal yang dianggap saya efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, saya berprinsip bahwa apapun yang saya ambil keputusan harus kondusif. Karena dalam realitanya ya kita harus memilih gitu ya, aturan atau moral gitu kan. Nah, saya prinsipnya kondusif. Jadi kondusif itu begini, apa yang saya ambil itu harus berdasarkan tadi diskusi dengan manajemen, kemudian mendengarkan aspirasi warga. Karena kalau saya bertentangan dengan aspirasi warga itu tidak akan kondusif, dan itu bertentangan dengan itu tidak efektif, maksudnya ya tidak efektif kalau kita memberikan keputusan yang istilahnya kontraproduktif gitu ya. Akhirnya banyak warga yang malah tidak akan melaksanakan keputusan itu. Maka saya ambil hal yang efektif adalah kondusif. Nah, kondusif itu seperti apa ya? Itu tadi kita bicarakan dengan manajemen bagaimana aspirasi dari warga sekolah, tentu saja aspirasi warga sekolah yang pada umumnya gitu ya, meskipun ada 1-2 orang yang tidak sesuai dengan kebanyakan, maka saya ambil keputusan itu dengan tujuan supaya kondusif. Terima kasih. Oh iya Pak, berarti dapat saya simpulkan jawaban yang tadi Bapak sampaikan itu mungkin masuk ke dalam paradigma pengambilan keputusan mengenai antara orang banyak, kelompok versus individu gitu. Karena Bapak lebih mementingkan kelompok atau jumlah yang lebih banyak dengan tujuan agar terjadilah kondusivitas itu mungkin ya. Mungkin selanjutnya Pak ada pertanyaan lanjutan berkaitan dengan hal yang tadi mengenai kira-kira hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya, tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yaitu pada saat saya harus mengakomodir semua aspirasi warga sekolah. Itu kan ada yang bilang it is impossible, tetapi bagi saya possible ya. Everything is possible. Nah, bagaimana cara mengakomodir semua itu kan tantangan, dan semua warga pasti ingin segera. Nah, maka saya solusinya adalah semua aspirasi itu diakomodir, eksekusinya bertahap. Maka saya bagi, ada yang jangka pendek, ada yang jangka menengah, ada yang jangka panjang.
gitu ya. Jadi tidak mungkin semuanya jangka menengah, semuanya jangka panjang. Ada hal-hal yang apalagi berkaitan dengan anggaran. Nah, itu kan tidak semudah itu. Apalagi di SMA 1 Margasi kan banyak PR ya, terutama sarana prasarana. Kita belum punya aula, belum punya kantin, dan itu semuanya tidak bisa jangka pendek, ya kan? Tetapi itu harus mungkin ada yang jangka menengah dan jangka panjang. Nah, seperti halnya pada saat saya masuk pertama kali ke sini, ada yang usul untuk bisa outbound lah ya, outbound keluar. Nah, itu saat itu saya sudah menulis itu, tetapi belum jangka pendek, karena saat itu saya masih baru, saya belum tahu anggarannya dari mana. Nah, tetapi saya simpan di jangka menengah. Nah, maka pada tahun kedua ini insya Allah saya bisa eksekusi ada outbound misalnya untuk para warga sekolah. Nah, itu jadi caranya itu bertahap. Tapi intinya saya ingin meskipun itu jadi tantangan, tetapi jadi motivasi buat saya untuk merealisasikan semua aspirasi dari warga sekolah. Ya, terima kasih Pak. Menarik sekali ya yang Bapak tadi sampaikan, apa yang Bapak tadi jelaskan juga tentang bagaimana Bapak menyampaikan sebuah solusi dalam hal mengeksekusi, mengakomodir aspirasi warga sekolah, ada yang jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang. Nah, mungkin Pak, apa yang tadi Bapak paparkan ini pun berkaitan dengan pertanyaan selanjutnya yang akan saya tanyakan ke Bapak. Mungkin Bapak pun dapat menambahkan dengan yang tadi gitu Pak. Mengenai ini Pak, ketika tatkala sebuah hal tertentu terjadi, kebijakan itu, Bapak itu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau mungkin Bapak menyelesaikan pada saat itu juga di tempat pada saat kejadian, atau mungkin Bapak membuat jadwal tersendiri untuk menyelesaikannya gitu Pak, dan bentuk prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan gitu Pak. Ya, ini tadi yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa saya setelah mengakomodir semua aspirasi, maka saya membuat jadwal ya kapan gitu ya. Maka ada yang jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Nah, apakah ada yang langsung menyelesaikan di tempat? Tergantung. Ada hal yang urgent yang harus dieksekusi saat itu. Ya, misalnya keputusan ada guru yang terlambat. Nah, kalau ada guru yang terlambat, maka saya wajib saat itu untuk menyelesaikannya gitu. Minimal saya menanyakan kenapa terlambat. Dia tidak bisa dibesokkan kalau itu ya. Tidak bisa dibesokkan lagi karena nanti lupa. Nah, dia hal-hal yang kasuistis, meskipun itu kadang-kadang bertentangan dengan hati nurani gitu ya, tetapi secara aturan bahwa seorang pimpinan wajib bukan managor ya, menanyakan mengapa terlambat. Jangan-jangan di rumahnya ada yang sakit atau apa ya. Jadi kita di situ bermain coaching ya, tidak main sanksi atau apa enggak. Jadi itu coaching bahwa oh iya ada yang sakit. Jadi itu bentuk perhatian juga kepada guru tersebut. Kalau siswa kan sudah oleh piket ya, didelegasikan ke piket. Jadi ada memang hal-hal yang harus diselesaikan di tempat, hal-hal yang urgent. Tetapi selebihnya itu saya buat jadwal ya, kapan gitu jadwal, dan semuanya saya catat. Meskipun lewat tulisan, kan ada yang aspirasinya itu tertulis, ada juga yang lisan. Meskipun celetukan, mohon maaf, meskipun celetukan saya catat, nyeletuk gitu. Nah, itu tetap catat karena itu kan justru celetukan itu adalah isi hati yang paling dalam, ya, aspirasi yang paling dalam. Ini semuanya ada di catatan pribadi saya untuk melanjutkan program sekolah. Terima kasih. Ya, baik, betul Pak. Bapak pun tadi menyampaikan mengenai kasuistik ya, yang sifatnya ketika misalnya apakah di tempat ya, kalau misalnya memang itu berbentuk kasus seperti halnya tadi guru yang terlambat dan menyelesaikan dengan cara coaching.
Itu sangat efektif Pak karena kebetulan saya pun kemarin baru selesai melaksanakan pembelajaran modul mengenai coaching dan supervisi. Itu sangat menarik dan betul-betul efektif sekali Pak yang saya rasa. Nah Pak, pertanyaan selanjutnya, kalau yang tadi Pak berkaitan tentang tantangan. Nah, kalau ini tentang faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam hal membantu atau pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak. Jadi apa saja faktor-faktor yang permudahnya Pak gitu Pak. Faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu saya dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dalam etika tentu saja adalah para staf saya ya. Jadi kalau misalnya berkaitan dengan kurikulum, maka bidang kurikulum yang mempermudah dan membantu saya dalam pengambilan keputusan. Begitupun dalam bidang sarpras, berarti wakasek sarpras. Humas itu Wakatek Humas, dan kesiswaan Wakasek kesiswaan, dan juga TU terutama kepegawaian operator gitu ya. Jadi intinya bahwa kalau kita bisa mengkoordinasikan ya semua para staf, semua guru TU sesuai dengan tupoksinya masing-masing, maka itu akan mempermudah kita di dalam mengambil keputusan. Beda kalau kita egois, langsung aja mengambil keputusan tanpa ada koordinasi dengan bidang-bidang yang terkait. Itu kalau di Margasi saya selalu koordinasi dengan semua bidang sesuai dengan tupoksi. Ya, baik Pak. Terima kasih banyak Pak atas Bapak yang telah tadi sampaikan. Mungkin tadi yang mempermudah itu kan Bapak selalu berkolaborasi dengan berbagai elemen, utamanya tentang para wakasek bagian kurikulum, sarpras, humas, kesiswaan, dan tentunya TU. Jadi Bapak tidak serta-merta untuk mengambil keputusan sendiri, tetapi tetap berkolaborasi dan bekerjasama dengan para staf dan wakasek tentunya. Ini Pak menginjak ke pertanyaan terakhir ya Pak, alhamdulillah Pak. Jadi ini berkaitan tentang lebih ke refleksi mungkin Pak. Jadi kira-kira setelah apa yang tadi telah disampaikan semuanya, pembelajaran apa kira-kira yang dapat Bapak petik atau ambil dari pengalaman Bapak selama ini mengambil keputusan dilema etika Pak di sekolah gitu. Pembelajaran yang bisa saya petik dari pengalaman saya dalam mengambil keputusan dalam etika. Yang pertama, kalau kita jadi pimpinan, hati-hati di dalam mengambil keputusan. Diam aja dulu. Daripada kita memberikan keputusan, salah. Nah itu. Karena harus lebih hati-hati lagi kita membatalkan keputusan. Karena kita terburu-buru, akhirnya dibatalkan keputusannya. Nah itu lebih parah lagi. Nah nanti akan terjadi akhirnya antipati dari warga sekolah karena apalagi sering membatalkan keputusan. Ya, jadi hati-hati, diam saja dulu. Kayak tadi saya dengarkan dulu aspirasi, koordinasi, baru eksekusi. Nah pembelajaran yang lainnya yang kedua, itu kan sebuah tantangan ya, tapi tantangan apapun yang ada di sekolah harus ada solusi, dan usahakan solusinya itu adalah win-win solution ya, tidak terlalu menyakitkan banyak orang gitu lah. Kalau yang sakitnya 1-2 orang ya gimana lagi dah, kita tidak bisa memuaskan semua orang ya. Nah dengan seperti itu, yang ketiga, mudah-mudahan kita jadi role model karena para CGP yang nanti jadi GP itu kan ada kans untuk menjadi kepala sekolah gitu ya, sehingga jadi referensi gitu, role model. Saya pingin seperti kepala sekolah ini, jadi kalau ngambil keputusan itu seperti ini gitu. Dan itu diharapkan semua kepala sekolah bisa menjadi role model, sehingga kalau guru kan banyak lah ya yang best practice gitu kan. Nah begitupun kepala sekolah harus ada yang punya best practice sehingga bisa diikuti oleh para calon kepala sekolah nantinya. Nah yang paling penting, apapun yang kita lakukan pasti lelah pikiran,
kadang-kadang lelah materi, lelah tenaga. Nah, supaya lelah itu jadi lilah, niatkan semuanya jadi ibadah. Jadi niatkan semuanya ibadah, apalagi di sekolah itu kan umatnya banyak, ada siswa, ada guru, ada TU. Jadi kalau kita mau berbicara ibadah, yang paling efektif adalah di sekolah karena umatnya banyak. Itu yang menjadi pembelajaran buat saya. Terima kasih. Ya, baik Pak. Saya sangat tertarik Pak apa yang tadi Bapak sampaikan berkaitan dengan pelajaran apa yang Bapak petik. Mungkin dapat saya tarik kesimpulan yang pertama tadi dapat bahwasanya Bapak itu sebagai pemimpin harus sangat berhati-hati dalam mengambil suatu kebijakan. Jangan sampai kebijakan itu menjadi hal yang menjadi blunder atau salah. Lebih baik ditunda dulu atau sambil melihat situasi daripada nanti membatalkan keputusan yang telah dibuat itu. Kemudian yang kedua, tentunya tadi Bapak pun menyampaikan harus ada win-win solution. Jangan sampai lebih banyak yang tidak atau sakit hati atau mungkin salah dalam hal ini. Tapi kalau 1-2 orang itu kan mau bagaimana lagi karena tidak bisa untuk mencapai semua keinginan aspirasi dari semua warga sekolah. Dan yang terakhir mungkin Bapak itu telah menerapkan mengenai 9 uji langkah Pak. Salah satunya mengenai uji tokoh atau uji panutan. Yang mungkin betul sekali nantinya ketika mungkin saya dan rekan-rekan CGP lain ketika nanti kedepannya akan seorang menjadi pemimpin tentu harus melihat dan menjadi referensi role model. Mungkin saya pun akan melihat Bapak sebagai contoh pimpinan yang sangat bijaksana gitu Pak. Alhamdulillah Pak, rangkaian dari berbagai pertanyaan wawancara berkaitan dengan tugas saya dalam hal wawancara tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 alhamdulillah telah selesai Pak. Sekali lagi saya mengaturkan banyak terima kasih yang sangat Pak kepada Bapak. Dan mohon maaf apabila saya mengganggu waktu Bapak. Mungkin sekali lagi saya mengaturkan terima kasih jazakallahu khairan kasihan Pak. Ini sama-sama mudah-mudahan sukses ya Pak Abu. Amin. Segera beres. Amin, amin ya Allah, amin ya Allah. Terima kasih banyak doanya Pak. Ya. Sehat-sehat selalu Pak. Hatur nuhun Pak. Ya mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk responden yang kedua ini, respondennya adalah salah satu pimpinan dari pesantren Riyadul Hidayah yang menaungi tingkat SD atau Madrasah Ibtidaiyah. Beliau adalah Bapak Yaya Sukarya, Eskom Sarjana Komunikasi Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bu, kumaha sehat? Alhamdulillah. Aduh, mohon maaf Pak ya mengganggu waktunya sebelumnya. Gini Pak, kalau berkenan Bapak barangkali maksudnya saya diganggu waktunya atau mungkin tidak lama sih Pak berkaitan dengan tugas-tugas yang saya sedang hadapi Pak. Jadi saya tuh sedang ada tugas mengenai wawancara kepada beberapa pimpinan sekolah. Dalam hal ini mengenai tata cara atau hal dalamnya pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan dilema etika dan bujukan moral. Barangkali Pak Yaya berkenan untuk diwawancara Pak. Boleh. Insya Allah bisa. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak sebelumnya atas waktu yang diberikan oleh Bapak. Kurang lebih ada 8 pertanyaan Pak yang saya akan tanyakan kepada Bapak. Pertanyaan pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika atau bujukan moral Pak? Baik, terima kasih Pak Bu atas waktunya. Untuk di pesantren sendiri ya terkait identifikasi moral, benar Pak? Mengidentifikasi dilema etika dan bujukan moral. Ya, dilema etika. Dilema etika itu emang ada beberapa kasus ya yang sering saya temukan, termasuk mungkin di dalamnya ada kalau di namanya juga pelosok Pak ya. Jadi pesantren kita itu adalah pesantren salafi, masih salafi. Jadi masih ada stigma bahwa anak-anak itu nggak mesti sekolah tinggi gitu. Yang penting dia bisa ngaji. Di sisi lain ketika si anak itu emang kita lihat dari keluarga yang tidak mampu,
nggak mampu untuk menyekolahkan anak-anaknya, dia lebih baik memberikan kesempatan untuk bisa mengaji menggali ilmu agama. Tapi di lain sisi juga kan belajar itu sangat wajib sekali, apalagi pemerintah kan harus menggembor-gemborkan dengan wajar 12 tahun sekarang ya. Ya. Dulu kan 9 tahun, sekarang wajib belajar 12 tahun. Nah, kemudian juga ada bantuan berupa sekolah gratis di mana-mana. Nah, orang tua itu dia lebih berpikir bahwa kepentingan akhirat itu jauh lebih penting ketimbang kepentingan dunia. Itu. Jadi saya kira Identifikasi. identifikasi ini hal yang benar gitu yang dilakukan oleh orang tua, termasuk supaya anaknya bisa ngaji gitu minimal. Tapi di sisi lain juga benar juga menurut saya bahwa perintah pemerintah untuk anak-anak Indonesia itu untuk bisa belajar sampai 12 tahun dari tingkat SD sampai tingkat SMA. Mungkin itu Pak untuk identifikasi dilema etika. Kemudian kalau untuk bujukan moral sendiri, saya sering melihat gitu santri-santri di pondok saya yang terutama anak-anak kecil Pak, usia-usia anak SD, malah SD SMP, yang ketika dia lagi mengaji itu malah sambil ngerokok gitu. Oh gitu ya. Dengan alasan bahwa dulu juga Imam Nawawi, ulama-ulama besar zaman dulu juga ketika dia sedang membuat atau menulis kitab itu, dia juga mencari inspirasi itu dari merokok. Nah, saya pribadi emang perokok gitu, tapi ulama dulu merokok dan mencari ilham sudah ada buktinya berupa kitab yang bisa kita manfaatkan dan kaji sekarang. Tapi anak-anak kecil ya secara usia belum cukup umur. Yang kedua, saya sering gitu melarang minimal selama saya ngisi lah gitu ya materi keagamaan di pesantren itu. Tapi anak-anak berdalih kalau nggak ngerokok ngantuk, nggak bakal masuk pelajaran gitu. Nah ini yang menjadi bujukan moral yang menurut saya ini gimana sih gitu. Ini mungkin salah satu kasus yang saya dapatkan selama saya berada di pondok pesantren. Ya, ya. Baik Pak, terima kasih Pak Yaya. Tadi pertanyaan pertama sudah dijawab dengan sangat baik dan saya pun paham dengan apa yang Bapak sampaikan berkaitan dengan tadi contoh dilema etika antara yang benar dan benar, seperti yang pemerintah dengungkan benar, tetapi ketika orang tua menanyakan atau menyampaikan bahwasanya agama yang nomor satu itu pun benar gitu. Kemudian tidak bujukan moral pun itu benar yang disampaikan. Nah ini Pak, untuk lanjut mungkin masih berkaitan dengan yang pertanyaan pertama. Ini selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan? Kalau tadi kan hanya mengidentifikasinya, nah sekarang bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama dianggap benar, seperti tadi, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan atau nilai-nilai kebenaran gitu. Nah untuk kasus yang pertama tadi Pak, mungkin saya sudah berencana dan mungkin sekarang juga sudah mulai kerjasama antara pihak yayasan pondok pesantren dengan pihak PKBM. PKBM itu apa Pak? PKBM itu semacam sekolah tapi yang belum tidak formal gitu, kayak paket A, B, C gitu. Nah jadi saya bekerja sama dengan pihak PKBM untuk membantu santri-santri saya supaya dia bisa ngaji, tapi di sisi lain dari segi pendidikan formalnya minimal dia dapat ijazah gitu, entah itu paket A, paket B, paket C, dan itu berjenjang. Ketika si anak itu dia tidak pernah sekolah sama sekali, dia dimasukkan dulu ke paket A supaya mendapatkan ijazah SD. Setelah mendapatkan ijazah SD baru masuk lagi ke paket B, kemudian paket C, sehingga ketika dia beres mengaji dia juga dapat ijazah setingkat SMA gitu. Yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk mencari pekerjaan minimal. Secara keagamaan setidaknya dia tidak terlalu bodoh lah dalam tanda petik ya. Dalam segi keagamaan minimal untuk jadi imam ataupun mimpin pengajian dia bisa. Di sisi lain ketika dia butuh untuk
menutupi kebutuhan sehari-hari dia bisa bekerja dengan memanfaatkan si paket si jasa paket ini. Iya, iya. Itu mungkin masalah penyelesaian masalah yang saat ini telah kami laksanakan. Iya, iya. Jadi pengambilan keputusan itu Bapak tetap mengambil kedua-duanya ya. Dalam hal ini mungkin tadi ketika agamanya pun dapat, tetapi tuntutan pemerintah pun dalam hal ini perjalanan umum dan pun dapat gitu ya. Nah ini Pak, lanjut ke pertanyaan ketiga mengenai langkah-langkah ini, lebih ke teknis. Jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Baik, untuk langkah-langkah Pak, biasanya terkadang ya untuk mencari sebuah permasalahan, bukan mencari sebenarnya, untuk mengetahui gitu di daerah saya ada masalah atau tidak Ya. yang berhubungan dengan kemasyarakatan atau pondok pesantren, itu biasanya di setiap pada sholat itu, terutama di pada sholat maghrib, kita selalu melakukan semacam musyawarah kecil lah gitu, membahas apapun itu gitu, termasuk tiba-tiba misalkan saya bisa tahu warga di daerah saya itu ada yang sakit A B C gitu berdasarkan dari informasi pada saat setelah sholat maghrib itu. Nah mungkin itu bisa jadi landasan saya gitu untuk memahami dan mengetahui apa sih masalah yang ada di wilayah saya. Pertama itu dengan sering, mungkin poinnya adalah bersilaturahmi gitu ya, untuk memahami dan mengetahui informasi. Yang kedua, setelah silaturahmi kita bisa bertanya secara detail kepada orang yang benar-benar tahu. Misalkan ketika saya tahu bahwa si A ini sakit dari Bapak, misalkan Pak Abu, nah saya akan mengejar Pak Abu terkait Bapak benar nggak si A ini sakit, betul sakit apa, udah diperiksa atau belum, udah berapa lama, seperti itu. Artinya saya setelah tahu informasi itu langsung mengklarifikasi kepada orang yang memberikan informasi pertama. Setelah mengklarifikasi, setelah itu langsung datang kepada orang yang sakit menengok dan mendoakan ya tentunya. Nah setelah itu mungkin dari langkah-langkah tersebut barulah kita bisa mengambil kesimpulan bahwa oh berarti apa yang disampaikan oleh si A itu benar dan terpercaya gitu. Tapi ketika saya langsung nengok tiba-tiba dia sehat dan ternyata baik-baik saja, mungkin dia tidak ke masjid itu gara-gara kecapean, bukan gara-gara sakit, kita juga bisa menyimpulkan bahwa informasi itu keliru dan juga dia tidak ke masjid karena alasan capek. Seperti itu mungkin Pak. Langkah-langkahnya yang pertama silaturahmi, yang kedua klarifikasi, dan yang ketiga konfirmasi. Gitu. Ya, saya sangat tertarik Pak apa yang tadi Bapak sampaikan mengenai langkah-langkah, mungkin dan dapat nanti jadi masukan pula atau role model buat saya dalam nanti mungkin kedepannya menjadi seorang pemimpin yang mana tadi tidak semata-mata langsung mempercayai, tetapi harus cross check tabayun ya sampai akhirnya. Tapi Bapak, saya tadi tertarik dengan apa yang Pak sampaikan mengenai kebiasaan di sekolah Bapak atau di pesantren Bapak. Bapak selalu melihat atau menanyakan pada saat selesai sholat maghrib berjamaah. Nah itu mungkin Pak yang mana di daerah yang mungkin di sini di Bandung gitu ya, itu mungkin sulit karena mungkin kebiasaan dan juga ini mungkin ya gitu. Terima kasih banyak Pak. Lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya Pak, mengenai hal-hal apa saja yang selama ini yang dianggap Bapak efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Langsung tinggal ya. Ya, terima kasih banyak Pak tadi apa yang telah Bapak sampaikan di pertanyaan yang sebelumnya. Mungkin Pak ini berkaitan dengan pertanyaan yang selanjutnya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu Pak? Kalau untuk di pesantren mah Pak, jadi istilahnya itu kita ambil istilah secara general gitu mungkin ya, secara umum gitu. Jadi kalau bersangkutan dengan hak pengambilan keputusan, biasanya kita selalu mengadakan musyawarah sehingga memunculkan mufakat gitu bersama. Atau bisa jadi biasanya kan suka ada tokoh, katakanlah ada orang yang lebih disepuhkan ketimbang saya gitu. Nah kita meminta pandangan dan masukan dari tokoh ini, semacam hak prerogatif gitu kalau di pemerintah mah. Jadi tokoh ini memutuskan, setelah memutuskan harus A harus B gitu, jadi kita tinggal melakukan.
gitu. Kita mah samina wa atona gitu. Jadi ini kedua-duanya emang efektif gitu. Ketika sesepuh sudah memutuskan sesuatu, ya mau nggak mau kita harus melaksanakan efektif. Yang kedua berdasarkan musyawarah mufakat gitu. Sehingga seperti contoh yang kasus pertama tadi Pak, yang terkait anak-anak dia berhenti sekolah dengan tujuan untuk mengaji, emang itu kan bagus ya. Tapi ketika kita memusyawarahkan dengan orang tua dan tokoh termasuk RT RW di sana itu, justru mereka malah mendukung. Terlepas untuk pembiayanya bagaimana yang jelas minimal si anak-anak santri itu dia memiliki minimal ijazah lah yang bisa dia manfaatkan untuk masa depannya sendiri, bukan hanya berdasarkan dari hasil apa yang dia aji, apa yang dia pelajari di pondok pesantren. Nah ini mungkin Pak, jadi menurut saya yang efektif itu satu dengan samina wa atona ke tokoh, ke sesepuh. Yang kedua berdasarkan musyawarah itu efektif. Atau yang ketiga mungkin kita bisa langsung datang bersilaturahmi secara pribadi kepada orang yang emang benar-benar entah itu memiliki masalah atau dia sebagai penanggung jawab masalah gitu. Jadi kita efektif komunikasi bagaimana duduk perkaranya, kemudian solusinya seperti apa. Ketika ada masukan dan solusi dari si orang ini, kita bisa menginformasikan juga ke yang lain gitu mungkin. Iya, sangat sangat efektif sekali tuh Pak apa yang Bapak sampaikan mengenai tadi sebuah hal yang efektif yang selama ini Bapak jalankan untuk mengambil sebuah keputusan ya yang berdasarkan nilai-nilai kebaikan atau kebajikan itu. Nah ini Pak mungkin untuk pertanyaan nomor 5. Kalau tadi kan Bapak sebelumnya efektif Pak, bagaimana hal-hal yang dianggap efektif? Nah ini mungkin kebalikannya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan sebuah tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Oke, siap. Kalau untuk tantangan dan hambatan mungkin ya Pak, itu pasti ada, termasuk mungkin dari tadi yang hal yang efektif untuk mengambil keputusan. Tantangannya mungkin kalau misalkan tadi yang satu ngambil berdasarkan keputusan saklek dari pimpinan pondok pesantren, ya mau tidak mau, setuju dan tidak setuju kita harus melaksanakan gitu. Nah tantangannya ketika ada orang yang tidak setuju gitu, pasti ngedumel di belakang. Nah ini yang menjadi penyakit gitu. Dia nggak bisa mengutarakan keberatannya, tapi di sisi lain dia malah melaksanakan apa yang diperintahkan gitu. Dan ujung-ujungnya ngedumel. Nah ini bisa membuat negatif semua orang. Ibaratnya gini, ketika saya setuju dengan keputusan dari si A misalkan dan Bapak tidak setuju, tapi kita sama-sama mengerjakan. Nah tantangannya adalah saya melaksanakan itu berdasarkan hati karena saya setuju, tapi mungkin Bapak melaksanakannya gara-gara terpaksa gitu. Bahkan mempengaruhi yang lain mungkin ya mempengaruhi. Udahlah kita kerja asal-asalan aja gitu. Nah itu tantangannya. Dan yang paling sulit itu meyakinkan bahwa ini adalah keputusan yang tepat dari sesepuh, karena mungkin kebijakan dari sesepuh yang saya rasakan selama ini saya kira tidak pernah memberatkan atau membuat susah buat orang yang menerima keputusan itu. Itu yang pertama. Yang kedua terkait musyawarah. Kadang tantangannya kita nggak bisa menentukan sekali musyawarah gitu Pak, untuk menentukan keputusan baik dan buruk gitu. Harus beberapa kali musyawarah, dan itu mungkin pasti memakan banyak waktu gitu. Waktu, tenaga, dan pikiran. Apalagi kan mayoritas di daerah saya itu kebanyakan petani yang setiap malam itu harusnya dipakai untuk istirahat, tiba-tiba harus ada musyawarah gitu untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah itu mungkin tantangannya. Untuk musyawarah mah jadi memakan waktu lama, dan mungkin bakal ada pro dan kontra antara yang setuju dan tidak setuju. Bagaimana menyikapi orang yang tidak setuju dan bagaimana menyikapi orang yang setuju. Ya. Nah di sini diperlukan komunikasi yang benar-benar baik gitu. Kemudian bagaimana kita mencontoh pribadi Rasulullah supaya kita bisa menghiap lah
apa sih namanya, bisa merangkul Merangkul, semua gitu, baik yang setuju ataupun yang tidak. Itu. Dan yang terakhir mungkin terkait masalah eh, penentuan keputusan berdasarkan kita datang langsung ya kepada orang bersangkutan. Kadang pernah pas suatu ketika saya datang ke rumah orang tua santri, yang si santrinya itu dia merokok. Saya melarang, kemudian si santri itu mengadu kepada orang tuanya. Gitu. Pas saya datang ke orang tuanya, justru saya malah dimarahin gitu. Nah itu kan salah satu tantangan gitu, hambatan. Padahal saya menyuruh supaya dia tidak merokok minimal selama mengaji lah gitu. Takutnya secara fisik kan masih dalam proses pertumbuhan dari segi kesehatan. Tapi malah menjadi salah ya, Iya, malah di saya mata orang tua. dimarahin gitu sama orang tua. Nah setelah dimarahin saya diam. Setelah diam dia beres berbicara, baru saya memberikan pandangannya. Ya. Akhirnya setelah itu bisa menerima juga. Ya betul. Itu pun merupakan sebuah tantangan Pak ya, yang Bapak rasakan selama ini dalam mengambil beberapa keputusan yang bijak ya. Ini Pak, selanjutnya untuk pertanyaan yang nomor 6 berkaitan dengan apakah Bapak itu memiliki sebuah hal atau waktu tatkala misalnya jadwal tertentu, misalnya Bapak menemukan sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Nah, apakah Bapak itu menyelesaikannya atau memutuskannya di tempat pada saat itu juga ketika Bapak melihat kasus tertentu, atau Bapak meluangkan waktu khusus untuk menyelesaikan waktu tersebut atau kasus tersebut itu? Kira-kira. Nah untuk ini Pak, untuk pengambilan keputusan berdasarkan waktu tertentu atau langsung di tempat, ini kondisional sebenarnya Pak. Jadi ada yang bisa diputuskan di tempat ataupun membutuhkan waktu lama, seperti halnya yang tadi ya, yang PKBM paket itu memutuskan waktu nggak langsung gitu, saklek langsung. Kita harus benar-benar memikirkan positif dan negatifnya, termasuk kita komunikasi dengan pihak pimpinan pondok pesantren, musyawarah dengan warga, termasuk kita datang secara pribadi ke rumah-rumah orang tua. Jadi kita nggak bisa memutuskan langsung di tempat, tapi ada kalanya juga kita bisa langsung memutuskan di tempat. Seperti halnya misalkan ada orang yang merokok, sementara pada saat belajar ngaji itu kan ada perempuan juga yang tidak merokok. Akhirnya saya putuskan, kamu jangan merokok selama belajar dengan saya misalkan gitu. Akhirnya si orang yang merokok ini dia berhenti merokok, dan orang lain juga tidak merasa terganggu dengan kondisi dia tidak merokok gitu. Jadi ada yang di tempat langsung, ada yang membutuhkan waktu khusus. Jadi yang saya pahami Bapak itu kondisional ya, tergantung lihat situasinya dan kondisi kasusnya seperti apa gitu. Ya Pak, ini ada satu lagi Pak, mungkin dua lagi maaf ya, sampai nomor 8. Kalau nomor 7 ini tentang ini Pak, lebih kepada sosok ya, role model Bapak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak gitu dalam membantu Anda, dalam ini membantu Bapak ya dalam pengambilan keputusan? Kira-kira Bapak ada hal-hal yang mempermudah Bapak itu siapa dan apa gitu kira-kira? Kalau sosok pasti ada Pak ya, karena di daerah saya itu adalah pecinta habaib, mungkin para habaib menjadi panutan untuk pengambil keputusan. Yang kedua mungkin dari rujukan beberapa buku gitu ya, termasuk buku siasah, kemudian buku fikih, buku kemasyarakatan dan sebagainya. Tapi bagi saya sendiri ada satu sosok yang sampai saat ini saya hormati gitu, meskipun beliau udah meninggal. Dia adalah teman sebaya saya, tapi meskipun teman sebaya, secara aura dia memiliki karisma yang sangat bagus gitu. Dia disegani oleh teman sebayanya, oleh teman yang lebih muda gitu, dan juga oleh orang tua yang usianya lebih tua dari beliau gitu. Nah mungkin kenapa dia bisa seperti itu dan kenapa saya mengidolakan atau menjadi panutan, karena mungkin dari etika dan tutur kata mungkin ya gitu. Jadi dia itu adalah sosok yang benar-benar menurut saya sempurna banget gitu untuk di kondisi di daerah atau di suatu tempat di mana orang-orang teh dia udah lupa gitu dengan moralnya gitu. Dia udah lupa gitu dengan cara
tata cara berbicara kepada teman sebaya, teman usianya yang lebih tua dan yang muda gitu. Tapi dia mah bisa membedakan gitu, memposisikan ketika ngobrol dengan teman sabaya seperti apa, dengan orang yang lebih muda seperti apa, dengan orang yang lebih tua seperti apa. Nah itu mungkin selama ini saya selalu menjadikan teman saya ini, meskipun dia sudah meninggal, sekali lagi menjadikan bahan panutan lah untuk saya menjadi rujukan sebagai pengambil keputusan. Ya, ya. Seperti itu mungkin. Ya, baik Pak. Tadi Bapak menyampaikannya berkaitan dengan hal-hal yang bermuda dan juga sosok yang Bapak dijadikan role model ya. Ini Pak mungkin masuk ke pertanyaan terakhir Pak dari saya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, adakah pembelajaran yang Bapak dapat atau Bapak petik gitu ya untuk dijadikan bahan refleksi dari pengalaman selama Bapak mengambil keputusan? Dan dalam ini mungkin keputusan dilema etika Pak ya, yang benar dan benar itu. Gimana Pak Bang? Baik, sebenarnya kalau ditanya terkait refleksi atau hikmah mungkin Pak ya, banyak sekali hikmah yang saya dapatkan dari masalah-masalah yang terjadi terutama di lingkungan pondok pesantren. Salah satu hikmah yang saya petik itu adalah bagaimana caranya supaya kita bisa berkomunikasi. Terkadang ketika kita bilang A itu kepada orang lain, tidak mendefinisikan A gitu, bisa jadi kalimat A saya itu bisa menjadi B di Bapak, bisa menjadi C di orang lain. Artinya setiap kata yang kita ucapkan itu multi tafsir. Nah makanya kita perlu mengkomunikasikan dan menjelaskan, mungkin dalam hal ini tabayun lah, dan mengkonfirmasi gitu terkait apa yang kita ucapkan. Pertama itu hikmahnya, kita harus lebih pandai lagi berkomunikasi. Yang kedua hikmahnya adalah silaturahmi jadi lebih terjaga gitu Pak. Setiap kali ada masalah, karena kebiasaan dan kultur di daerah saya itu lebih ke silaturahmi, makanya kita jadi tahu gitu bahwa hari ini tetangga kita makan apapun jadi tahu gitu, gara-gara masalah si A memiliki masalah, kemudian kita bersilaturahmi dengan musyawarah itu kita jadi tahu gitu. Jadi erat, semakin erat lah gitu tali persaudaraan antar tetangga meskipun tidak terikat secara darah gitu. Kemudian yang ketiga hikmahnya, memang betul Pak, jadi ada sisi semacam kegalauan dalam hati bagaimana ketegasan pemimpin itu dibutuhkan gitu. Kita tidak bisa memutuskan sesuatu itu berdasarkan nurani saja, ataupun juga kita tidak bisa memutuskan sesuatu itu berdasarkan logika saja. Kita harus bisa mengambil mana keputusan yang baik secara syariat tentunya gitu. Kan hukum itu ada 3 Pak, ada hukum akal, ada hukum adat, sama ada hukum syara. Ketika hukum akal dan adat bertolak belakang, yang didahulukan itu adalah hukum akal. Ketika hukum akal dan hukum syara bertolak belakang, kita dahulukan dulu hukum syara. Nah hikmahnya adalah ketika ada keputusan-keputusan yang benar-benar dilematik, saya bisa lebih jauh lagi untuk mengkaji, membuka kitab, bercerita kepada orang, meminta pendapat, pandangan segala macam kepada orang-orang yang dia mumpuni di bidangnya. Gitu. Kenapa? Karena saya pribadi nggak bisa memutuskan secara sepihak. Takutnya apa yang saya putuskan salah dan merugikan berbagai pihak gitu. Nah, makanya kita harus bisa benar-benar mengkaji dan minta saran pendapat dari orang lain, dan itu benar-benar kerasa banget hikmahnya. Selanjutnya hikmah dari permasalahan yang ada di sana itu, kita bisa melihat, termasuk saya bisa dilihat oleh orang lain itu siapa saya ketika saya sering berkata jujur, bertutur kata baik, berperilaku positif gitu kepada orang lain pun akan memperlakukan hal yang sama kepada saya. Nah artinya sebagai seorang pemimpin dan pemberi keputusan terakhir, tentunya setelah sesepuh di sana, saya bisa memahami bahwa ya kita harus benar-benar menjadi orang yang baik meskipun tidak sesempurna pribadi Rasul gitu. Artinya ketika kita baik, apapun yang kita ucapkan pasti orang lain itu bakal memahami dan melaksanakan. Apapun yang kita perintahkan mereka bakal melaksanakan, apapun yang kita larang mereka akan ikuti gitu. Nah
poinnya adalah saya pribadi itu membentuk kepribadian saya, bagaimana caranya bermasyarakat, bermasyarakat secara baik dari segi kata-kata, baik secara etika dan baik secara moral. Itu mungkin hikmahnya. Itu saja mungkin Pak. Ya, Yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa jadi ilmu juga buat. Amin, amin Pak. Ya, amin. Terima kasih. Jazakallahu khairan Pak. Terima kasih banyak. Apa yang telah Bapak sampaikan tadi mungkin akan menjadi sebuah masukan dan juga motivasi bagi saya sendiri Pak. Khususnya Bapak dalam hal ini sudah banyak mengambil sebuah keputusan yang bijak. Dalam hal ini tadi disampaikan pula baik itu tantangan ataupun hal-hal yang mudah, termasuk terakhir tadi refleksi atau hikmah yang Bapak dapatkan selama ini memimpin sebuah lembaga, dalam hal ini mungkin pondok pesantren. Nah mungkin hal-hal yang tadi dapat menjadi masukan buat saya, termasuk untuk melengkapi apa yang saya butuhkan berkaitan dengan tugas-tugas dilema etika gitu Pak. Dan mungkin saya doakan dulu Bapak selamanya diberikan kesehatan Pak ya, amin gitu. Nah ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan wawancara. Sekali lagi saya mengaturkan banyak-banyak terima kasih. Mohon maaf atas waktunya yang telah saya mungkin Bapak terganggu dengan adanya saya untuk mewawancari Bapak. Sekali lagi jazakallahu khairan. Terima kasih Pak, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hatur nuhun Pak ya, makasih.